Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang subring, pembagian, dan sublapangan. Oke, menurut definisi pertama, suatu himpunan bagian dari division ring atau gelanggang pembagian dinamakan suatu subdivision ring atau subgelanggang pembagian jika himpunan bagian tersebut merupakan gelanggang pembagian terhadap operasi yang sama. Kemudian ada definisi kedua, itu suatu himpunan bagian dari suatu field lapangan dinamakan subfield atau sublapangan jika terhadap operasi yang sama merupakan field atau lapangan. Contohnya ada bilangan R terhadap penjumlahan dan perkalian merupakan suatu lapangan, dan Q penjumlahan dan perkalian merupakan suatu sublapangan dari R. Teorema F-1. S suatu himpunan bagian tak kosong dari R dari ring pembagian dari division subring itu dikatakan subring pembagian dari D jika maaf ada S suatu himpunan bagian tak kosong dari ring pembagian dari D. S dikatakan subring pembagian dari D jika dan hanya jika yang pertama itu ada S sama Y itu anggota si S maka S kurang Y anggota si S. Kemudian yang kedua ada SY anggota si S dengan Y tidak sama dengan kosong. Itu merupakan S kali Y inverse merupakan anggota si S. Kemudian ada yang definisi ketiga itu ada unsur S paling sedikit 2. Bukti teorema F1. Jika S subring pembagian dari D, maka syarat 1 sampai 3 terpenuhi. Jika ketiga syarat terpenuhi, maka S subring pembagian dari D. Buktinya, yang pertama diketahui S subring pembagian dari D, maka aksioma ring terpenuhi dengan demikian syarat pertama yang merupakan inverse dari penjumlahan terpenuhi. Syarat kedua, SY anggota si S. Menurut teorema pertama, untuk setiap SY tidak sama dengan 0, anggota si S ada S inverse dan Y inverse yaitu anggota si S. Itu menurut definisi pertama. Yang kedua, terus S kali S inverse dikali Y kali Y inverse itu sama dengan 1 merupakan anggota si S. Kemudian S kali Y inverse ya dikali S inverse kali Y sama dengan 1 itu anggota si S. S Y inverse anggota si S itu S inverse kali Y itu sama dengan 1 anggota si S. Syarat ketiga terpenuhi memenuhi definisi Y1. Kemudian jadi terbukti ketiga syarat terpenuhi. Sebaliknya yang kedua ada S subring pembagian dari D artinya semua unsur di S ada di D. Maka syarat pertama menjamin bahwa S subgroup dari D. S terhadap penjumlahan. Syarat kedua menjamin bahwa setiap unsur tak nol memiliki inverse. Syarat ketiga yaitu menjamin bahwa banyak unsurnya lebih dari 1. Jadi terbukti bahwa S merupakan subring pembagian dari D. Teorema F2. S suatu himpunan bagian tak kosong dari lapangan F, di mana S dikatakan sublapangan dari F jika dan hanya jika S, Y anggota si S, S kurang Y anggota si S. Kemudian ada SY anggota si S, ya, dengan Y tidak sama dengan 0, maka S kali Y inverse itu anggota si S. Yang ketiga adalah unsur paling sedikit 2. Bukti teorema F-2, bukti teorema F-1 sama dengan teorema F2. Hanya saja sublapangan berlaku sifat komutatif untuk menyatakan bahwa itu adalah sublapangan atau sublapangan. Suatu lapangan atau sublapangan.